Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemerintah tak menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Prasetyo juga mengatakan pemerintah masih sanggup menangani bencana sehingga belum membuka peluang masuknya bantuan internasional. Penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran. Untuk sementara ini belum ya, meskipun kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Saudara, hingga saat ini pemerintah belum membuka pintu bagi bantuan asing dalam penanganan bencana di Sumatera. Keputusan ini diambil karena pemerintah masih mampu dalam segi sumber daya. Tapi pertanyaannya, apakah sistem penanggulangan bencana kita sudah cukup kuat menghadapi bencana sebesar ini? Kita akan membahasnya dengan Timothy Ivan Triono, staf khusus kantor staf presiden. Mas Timothy, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Sudirman Said, pengurus pusat PMI. Pak Said, selamat malam. Masih di mute Pak Said. Dan hadir juga Sania Leonardo, influencer. Selamat malam Pak Said. Dan hadir juga Sania Leonardo yang merupakan influencer. Kemarin beberapa hari belakangan juga turun menjadi sukarelawan yang memberikan bantuan langsung kepada korban terdampak banjir di Sumatera Utara. Mbak Sania, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mau tanya dulu ke Mas Timothy. Sebenarnya pertimbangan dari pemerintah apa sih Mas Timothy tidak menetapkan status bencana? Oke. Tapi yang pertanyaannya, kenapa kemudian menolak bantuan asing? Ini karena alasan gengsi atau ada faktor lainnya? Ya, pertama-tama kami mengucapkan belasungkawa ya, duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban bencana di 3 provinsi gitu. Ini merupakan duka kita semua, duka saudara sebangsa dan setanah air. Kami juga mewakili pemerintah memohon maaf apabila dalam penanganan bencana ini masih kurang optimal. Nah, berkaitan dengan tidak menerima bantuan asing itu bukan seperti itu ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi bahwa pemerintah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada negara sahabat maupun PBB yang sudah memberikan perhatian, keprihatinan dan juga dukungan kepada Indonesia begitu. Namun demikian pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kami masih meyakini bahwa pemerintah masih sanggup untuk melakukan penanganan bencana begitu. Jadi semuanya masih bisa diatasi dan arahan Pak Presiden adalah semua kementerian lembaga, semua sumber daya kita kerahkan untuk penanganan bencana begitu. Jadi rasanya kami menilai belum perlu untuk menerima bantuan dari negara asing gitu. Kenapa Mas Timothy dirasa belum perlu? Kalau kita lihat kan oke, memang penanganan sudah semaksimal mungkin dikerjakan, tetapi masih banyak daerah yang terisolir yang belum mendapatkan bantuan. Banyak sekali cerita yang jalan berhari-hari tanpa alas kaki, mereka hanya demi untuk mencari makan. Gimana caranya kemudian juga mengartikan bahwa sampai sekarang ini kita masih mampu untuk bisa sendiri menanganinya? Ya, begini, ada situasi kondisi tertentu yang masih belum bisa ditembus oleh aparat kita. Itu bukan berarti karena kita tidak mampu dan akhirnya kita membutuhkan negara asing, itu bukan. Kita masih berusaha terus ya, karena kan geografis Indonesia sangat beragam gitu ya. Ada yang mudah ditembus, ada yang sulit ditembus begitu. Tapi Pak Presiden, lalu juga jajaran begitu ya, BNPB, TNI, Polri masih solid untuk mencoba agar bantuan itu bisa terdistribusi dengan baik begitu. Nah, dengan sulitnya akses itu bukan berarti kita tidak mampu begitu, bukan berarti pemerintah pusat tidak mampu begitu, tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita butuh extra effort, kita butuh dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Jadi bukan berarti pemerintah pusat tidak mampu lagi begitu. Jadi kita terus berusaha, mohon dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berusaha untuk
menyalurkan bantuan. Oke, kalau dari pandangannya dari Pak Sudirman saya sendiri melihat bencana dahsyat yang terjadi, longsor, banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, seperti apa dampak yang sangat-sangat terasa sampai memasuki hari ke-10 ini? Terima kasih, Sandra. Jadi pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support pada Palang Merah Indonesia untuk melakukan operasi kemanusiaan. Kami sedang terus menjalankan operasi kemanusiaan dari mulai memproduksi air bersih. Sekarang 60 tangki sedang dalam perjalanan ke Lok Sumawe dan Medan untuk dibagikan ke seluruh kabupaten. Kemudian health support ya, mobil klinik, kemudian psikosomatis memberikan dukungan psikososial kepada para pengungsi. Tapi juga kita memberikan warning akan munculnya risiko-risiko kesehatan sambil terus membantu mereka. Kemudian juga kita melakukan pemulihan hubungan family yang namanya restoring family link karena sebagian keluarga terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Nah, di Halim ada gudang logistik yang memang merupakan tugas dari pemerintah untuk menjadi hub bagi teman-teman yang ingin menyumbangkan apapun untuk dibawa ke daerah bencana baik melalui udara maupun laut, dan di Priok standby kapal kemanusiaan yang terus. Nah, pandangan kami tentu saja kita hormati pandangan pemerintah, tapi saya ingin berbagi pengalaman ketika tsunami Aceh itu. Seorang Panglima TNI bernama Jenderal Sutarto memutuskan untuk membuka Aceh yang dalam keadaan konflik pada waktu itu kepada tentara-tentara dari negara asing. Jadi saya ingat TNI membuka kesempatan kepada tentara Singapura untuk menghidupkan kembali bandara. Itu hari-hari pertama tuh pada waktu rescue. Tapi juga beliau meminta kapal induk Amerika yang sedang berlayar menuju kepada pangkalannya diminta belok untuk membuka rumah sakit darurat di dekat Banda Aceh. Jadi waktu itu dikritik oleh DPR, Pak Tarto dikatakan tidak nasionalis. Mengapa dalam keadaan tidak kondusif secara keamanan, tapi kok membuka peluang bagi tentara asing? Beliau mengatakan, saya lebih baik disebut tidak nasionalis daripada membiarkan rakyat yang masih hidup akhirnya menjadi korban dan membiarkan orang-orang tidak tertolong. Itu adalah satu positioning yang mungkin bisa jadi referensi, tapi kita hormati apapun keputusan pemerintah. Nah, kami di Palang Merah kebetulan punya asas-asas dalam bantuan kemanusiaan, yaitu mulai dari kemanusiaan, kesukarelaan, kesamaan, kenetralan. Dan paling penting dalam hal ini adalah yang kita bicarakan kesemestaan. Apa maknanya? Kesemestaan itu artinya bencana kita adalah bencana seluruh dunia. Begitupun bencana orang lain, bencana kita juga. Dan karena itu hari ini kita tidak lagi membatasi asal dari mana bantuan itu datang. Hari ini kita menerima bantuan dari Australia, dari draft, IFRC, dari AMPROS. Pak Sudirman. Ya. Berarti artinya di sini yang ingin dibagikan adalah berkaca kepada pengalaman dulu pada saat tsunami di Aceh, tidak apa-apa, artinya tidak ada presiden buruk pada saat membuka seluas-luasnya bantuan luar negeri, bantuan asing ke dalam negeri. Karena kira-kira pada waktu itu terjadilah yang disebut sebagai non-military operation yang paling besar di dunia. Dan banyak sekali negara asing yang membantu kita karena memang prinsipnya kan sebetulnya makin banyak tangan di lapangan, rakyat makin ditemani kan, merasa begitu kan. Kemudian 51 negara mengirimkan palang merahnya ke Aceh pada waktu itu. Sekarang ini mungkin baru 10-12 palang merah yang ada di Aceh dan Sumatera ya. Tapi barangkali sebagai pertimbangan, Mas Timothy mungkin bisa dibicarakan sama teman-teman. Sebetulnya yang diperlukan adalah suasana batin yang merasa didampingi, dan it's okay untuk memperoleh bantuan dari asing dalam hal palang merah gitu ya, karena memang kita terbiasa begitu. Ketika terjadi Myanmar, kita juga membantu Myanmar, dan meskipun waktu itu kita berhadapan dengan kesulitan karena junta militer, tapi kita punya jalan untuk bekerja dalam konteks kemanusiaan. Kira-kira gitu, Mbak. Iya, oke. Sebelum saya kembali lagi, saya pengen dengar cerita langsung dari Mbak Sania. Mbak Sania, jadi dalam beberapa hari terakhir ini mengunjungi lokasi terdampak di mana nih? Di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara? Saya di Sumatera Utara, Kak. Tepatnya di? Khususnya di Dian Koting. Itu arah mau ke Sibolga sebenarnya. Cuman kan jalanannya putus, tapi di belakang gunung itu yang Adian Koting itu semua kena longsor. Tercatat memang ada
masih ada korban yang harus ditemukan sampai sekarang. Oke, Mbak Sania, kami pengen dengar cerita lebih lengkap lagi. Seperti apa kondisi di sana? Satu, akses itu sulit. Kalau dibilang akses itu nggak ada daerah yang terisolir, salah. Semua banyak banget daerah yang di sana tuh terisolir. Mereka susah untuk mencari makan, khususnya untuk yang dari lurusan Adian Koting lurus lagi mau arah Sibolga, karena jalanan kan putus. Jalanan itu udah bukan jembatan putus, tapi jalanan udah hilang. Dan banyak orang yang di sana itu jalan jauh sekali untuk ngambil bantuan. Kira-kira kalau jalan dari ujung yang jalan hilang itu kurang lebih 2,5 jam ke Adian Koting. Gitu, 2,5 jam mereka harus jalan kaki untuk cari telur dan beras, ibaratnya kayak gitu. Dan untuk yang sekarang masih dalam proses pencarian, lagi evakuasi juga dengan Basarnas setempat, karena masih ada jenazah yang belum ditemukan. Yang ketiga, mereka posisi pengungsi, ada juga pengungsi yang di gereja di HKBP sana, dan juga ada pengungsi mandiri. Untuk bantuan yang lagi sulit juga untuk masuk adalah jaringan internet dan juga listrik di sana, begitu. Jadi masih butuh banget karena masih ada tim yang di sana untuk ngurusin di Adian Koting. Untuk sisanya, untuk kebutuhan-kebutuhan lain masih butuh untuk khususnya untuk anak bayi dan ibu hamil, dan juga untuk para lansia, kebutuhan para lansia, begitu Kak. Jadi di sana ini memang benar-benar aksesnya terputus sekali gitu ya Mbak Sania ya. Bahkan kalau tadi dibilang kalau menuju ke jalan untuk meminta bantuan 2,5 jam untuk pergi saja, berarti pulang balik 5 jam. Iya, kurang lebih kayak gitu, mereka harus jalan kaki. Aksesnya benar-benar terputus? Aksesnya putus Kak, jalannya benar-benar putus. Jadi kalau misalkan minta bantuan, minta makan segala macam ya 2,5 jam harus jalan, itu dari ujung yang. Jadi ini Adian Koting, ini masih lurus lagi lewat Parsingkaman. Nah habis itu lurus lagi nggak jauh, itu adalah jalanan putus yang menuju Sibolga. Begitu kondisinya. Dan untuk menuju ke sana, untuk mendapatkan makanan, hanya satu-satunya dengan jalan kaki? Iya, itu yang video sekarang yang lagi diputar, nah itu kondisinya itu di situ kita masih ketemu orang yang harus ngambil telur, kayak gitu kondisi harus jalannya. Oke, itu pun harus menghadapi medan yang berat ya? Betul. Nah itu bapak-bapak yang di video itu tuh lagi nyari makan, itu lagi habis ngambil bantuan. Jadi kalau tadi mencari makan untuk berapa hari Kak Sania untuk bisa mendapatkan, kan karena harus mengambil dengan tangan, artinya kan tidak bisa ya sebanyak mungkin, tapi kan artinya ada berat yang mereka harus jinjingkan dengan apalagi menempuh perjalanan bolak-balik 5 jam. Iya, palingan mereka bisa keker atau mungkin mereka lebih ke, aduh aku kadang suka nggak sampai hati, mereka tuh berpikir gimana caranya makanan itu bisa irit-irit sampai mereka makan selanjutnya. Nah, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah itu, bapaknya lagi ngambil telur buat keluarganya. Kayak gitu jalannya harus ditempuh. Oh, itu berarti harus irit, itu satu hari biasanya kalau Mbak Sania lihat makan sehari sekali, 2 kali? Sekali 2 kali mungkin. Segitu sekali lah kurang lebih, karena pasti mereka juga prioritas ke anak-anak mereka dulu lah untuk mereka makan. Oke, balik lagi ke Mas Timoti, kita sudah dengar tadi cerita dari Mbak Sania, banyak juga pasti cerita-cerita lainnya. Pertanyaannya sebenarnya yang ditolak atau yang belum kemudian menerima bantuan itu apa saja sih, termasuk misalnya bantuan berupa tunai kah atau bantuan pokok atau semuanya yang masih belum? Ya, untuk bantuan tentu kami sedang berupaya untuk terus menyalurkan bantuan ya. Segala macam upaya untuk menyalurkan kita sudah lakukan, mulai dari jalur darat, laut, udara kita sudah lakukan. Ambil contoh untuk laut itu kita sudah mengerahkan kapal perang, TNI AL sudah kita kerahkan. Lalu untuk jalur udara kita sudah kerahkan Airbus A400M, kami juga sudah kerahkan helikopter Hercules milik TNI AU. Kami juga sudah mengerahkan ratusan truk untuk mengirim logistik, begitu ya. Jadi menurut hemat kami sedang berusaha terus untuk menyalurkan bantuan, begitu. Nah, sebagai contoh pemerintah melalui Bulog itu sudah menyalurkan 16 juta kilogram beras dan juga 3,2 juta minyak goreng, gitu. Jadi kami sudah menyalurkan beras dan juga minyak goreng ke berbagai daerah, begitu. Kami juga sudah memastikan bahwa perbaikan sinyal telekomunikasi satelit juga sudah kita lakukan oleh Telkom, begitu. Lalu PLN juga terus bergerak untuk memperbaiki tower-tower listrik, begitu ya. Kami juga sudah mengirimkan Starlink satelit untuk internet, begitu, agar masyarakat yang terdampak banjir bisa mengakses internet, begitu. Jadi
pemerintah sudah sudah dan akan terus berupaya agar bantuan itu bisa disalurkan dengan baik begitu. Tapi pertanyaannya tadi soal akses juga, kenapa kemudian tidak mengevaluasi lagi untuk menerima bantuan dari luar saja untuk secepat mungkin kemudian bantuan-bantuan ini dapat nyampe ke masyarakat, tidak perlu berjalan lebih lama lagi? Ya, untuk mengakses daerah-daerah yang terisolir itu memang masih cukup banyak gitu ya. Dan pemerintah terus melakukan evaluasi terkait penyaluran bantuan. Sebagai contoh begini, beberapa waktu yang lalu sempat viral pengiriman beras ke sebuah daerah dan akhirnya beras itu jatuh dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat begitu. Nah, akhirnya pemerintah melakukan evaluasi sistem pengiriman. Kita menggunakan box-box yang akhirnya kita berikan baling-baling begitu, sehingga ketika box-box ini diterjunkan ke bawah itu tidak langsung jatuh dan barang bantuan tidak rusak begitu. Nah, itu merupakan salah satu mekanisme evaluasi kita terhadap pengiriman bantuan begitu. Dan TNI, baik TNI Angkatan Darat, Laut, Udara juga masih terus mencoba membuka jalan ya, membuka lahan begitu ya, agar bantuan bisa disalurkan begitu. Dan Presiden terus memantau proses penanganan bencana ini agar berjalan optimal dan maksimal. Oke, memang bantuan masih sampai dengan sekarang ini terus disalurkan, Bapak dan juga Ibu. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan tadi akses yang masih terputus di mana-mana, ini juga tentunya mengganggu untuk penyaluran bantuan. Ini kemudian membuat pemerintah harus memikirkan kembali bantuan-bantuan dari asing ini untuk bisa terserap ke dalam negeri supaya bisa lebih cepat lagi bantuannya tersalurkan. Usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia belum membutuhkan bantuan dari negara lain dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Menurut Menlu, banyak negara yang menawarkan bantuan, tapi saat ini Indonesia masih merasa sanggup menangani dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang ingin membantu itu seperti apa sih Pak? Yang mungkin yang requirement yang dari Indonesia seperti apa? Saat ini kita belum membuka. Artinya Apanya? Menyatakan tertarik untuk Semuanya mengatakan kalau misalnya perlu apa-apa kasih tahu. Kalau mekanisme pembukaan itu misalkan apa sih Pak? Sampai boleh kita deklarasi boleh akhirnya bantu itu. Sampai kita merasa kita membutuhkan bantuan. Tapi saya kira kita dengan semua kekuatan tadi disampaikan bahwa ini adalah upaya bersama. Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, pertanyaan selanjutnya yang tadi saya tanyakan sebelumnya, Pak Said, menurut Anda sendiri ketika bantuan kita cukup, tapi kemudian aksesnya yang sangat sulit sekali untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi. Bahkan tadi Mbak Sania bilang semuanya, bukan hanya beberapa yang terisolasi, semuanya daerah terisolasi. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap yakin kita sanggup sendirian? Ya, sekali lagi kita hormati sikap pengurus negara ya, tapi begini, sebagai contoh saja, pada waktu Indonesia membuka kehadiran bantuan asing, militer asing masuk, maka kapal induk dengan segala perlengkapannya masuk dan menjadi sangat resourceful. Contoh, daerah-daerah yang paling sulit itu kemudian diterbangi dengan Chinook, helikopter yang sangat canggih itu, membawa bantuan sekaligus ngangkut orang ketika orang-orang itu terisolasi gitu. Ini contoh bahwa kadang-kadang diperlukan. Nah, saya sebenarnya pengen melihat perspektif begini, bisa jadi bantuan dari luar itu bisa dilewatkan kepada lembaga-lembaga sosial seperti Palang Merah, tapi kadang-kadang ada yang memang harus melalui G2G. Nah, apakah tidak bisa misalnya perspektif sebagai gap filler, ketika ada gap yang memang perlu diatasi dengan cepat, maka undanglah pihak ketiga. Nah, bukankah kecepatan bekerja itu adalah fungsi dari resources? Semakin besar resources, makin banyak gotong royong. Lebih cepat juga gitu ya Pak? Akan lebih cepat, terutama di saat-saat sekarang yang namanya tanggap darurat. Kalau rehab rekon kita rakyat akan menunggu, karena kan pada waktu tanggap darurat itu biasanya nanti dimasukkan ke dalam temporary shelter. Kehidupannya dijamin, kemudian dicarikan pekerjaan sampai rehab rekonnya selesai. Tapi hari-hari ini masyarakat dalam keadaan sangat tertekan, makanan mulai berkurang, dan kita appreciate pada usaha-usaha dari pemerintah untuk menyebarkan logistik. Tapi alangkah baiknya kalau gap itu tetap dibuka kemungkinan bagi bantuan pihak lain yang mungkin mereka lebih punya resources ekstra gitu, sehingga usaha-usaha bisa dilakukan dengan cepat. Nah, yang lain juga barangkali adalah ini
soal mampu tidak mampu itu kan sebenarnya relatif saja kan. Tapi masyarakat mungkin perlu didengar sebetulnya keadaan di lapangan seperti apa. Nah, alangkah baiknya kalau tadi dalam rangka menambah jumlah resources yang bisa dimobilisasi dan juga menjadi satu gap filling dari apa-apa yang kurang itu tetap dibuka. Tapi kami di Palang Merah tentu saja menghormati keputusan pemerintah, tapi kita akan siap sedia untuk bila bantuan-bantuan itu akan dilewatkan kepada lembaga-lembaga seperti Palang Merah. Dan beberapa negara memang sudah melakukan itu lewat organisasi Palang Merahnya masing-masing gitu. Artinya Mas Timothy yang mungkin ingin disampaikan adalah kalau lebih banyak bantuan lagi akan lebih cepat nyampainya, kan bukan hanya perkara beberapa hari saja untuk bantuan makanan, tetapi gimana dengan pemulihan kembali rumah, rehabilitasi, ekonomi harus dipulihkan juga, anak-anak bisa sekolah. Ya tentu saya sepakat dengan sampaikan Pak Sudirman bahwa ini kerja bersama, ini kita harus bahu-membahu begitu. Oleh karenanya Pak Presiden sudah menginstruksikan kepada seluruh kementerian lembaga ya untuk turun semua, untuk kita mengerahkan segala daya upaya. Sebagai contoh, pemerintah sudah mengerahkan sekitar lebih dari 50.000 personel gabungan dari TNI, Polri, BNPB untuk melakukan operasi terpadu, untuk menyalurkan bantuan, untuk mengevakuasi warga yang masih terisolasi begitu. Jadi memang ini kerja bersama dan tentu kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih begitu ya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah secara sukarela seperti Mbak Sania ini untuk membantu penanganan korban bencana begitu. Jadi ini murni kerja bersama, tetapi pemerintah pada prinsipnya kami merasa kami siap dan kami yakin bahwa penanganan bencana ini masih bisa kita kelola dan tangani dengan baik begitu. Meskipun dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan yang dihadapi, masih ada daerah-daerah yang masih belum bisa kita tembus begitu. Tapi kami masih, insya Allah kami masih terus berusaha untuk menyalurkan bantuan, memastikan bahwa masyarakat masih punya harapan hidup kembali setelah peristiwa bencana ini begitu ya. Termasuk nantinya mungkin tadi Pak Sudirman sudah sempat singgung proses rehab dan rekon ke depannya begitu. Berkaitan dengan harapan warga, Mbak Sania, saya yakin Mbak Sania juga pasti sudah mendengar ya cerita keluh kesahnya warga di sana. Apa sih cerita dan keluh kesahnya? Apa yang paling mereka takutkan setelah berhari-hari menjadi korban banjir bandang dan juga longsor di sana? Hal apa yang paling ingin disuarakan oleh warga di sana? Nanti Mbak Sania akan menjawab, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.